Selamat datang di The Deep Dive. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget buat siapa aja yang kerja dalam tim ya. Iya, betul. Kita pakai sumber klasik nih. Buku The Five Dysfunctions of a Team dari Patrick Lencioni. Kita udah rangkumin intisarinya buat Anda. Sip. Buku bagus ini. Misi kita hari ini coba bongkar deh. Kenapa sih banyak banget tim itu kayaknya gagal gitu? Gagal mencapai potensi terbaiknya. Kata Lencioni, kalau masalah ini bisa diatasi, wah, itu bisa jadi keunggulan kompetitif yang paling kuat. Justru karena jarang banget ada tim yang benar-benar solid. Tepat sekali. Kerja sama tim yang solid itu dampaknya luar biasa kuat. Tapi ya itu, ironisnya, jarang banget kita temuin. Kenapa bisa gitu ya? Ya, karena tim itu kan isinya manusia. Dan kita tahulah manusia kan nggak sempurna. Punya kecenderungan alami ke arah, ya, disfungsi itu tadi. Oke. Jadi emang udah bawaannya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi Lencioni juga bilang, bukan berarti nggak mungkin. Membangun tim hebat itu sangat mungkin. Secara konsep malah sederhana katanya. Cuma ya itu, prakteknya butuh perjuangan. Oke, mari kita coba bedah deh model 5 disfungsi yang terkenal itu. Lencioni ngegambarinnya kayak piramida gitu ya, saling terkait banget. Betul, kayak piramida. Satu level bermasalah, yang di atasnya pasti goyang juga. Fondasinya harus kuat. Oke, kita mulai dari paling bawah ya, fondasinya. Disfungsi pertama, ketidakadaan rasa percaya, absence of trust. Nah, ini penting banget. Percaya di sini bukan cuma, percaya teman kita bakal ngerjain tugasnya, ho ya. Terus percaya apa dong? Ini lebih dalam. Percaya yang lahir dari vulnerability. Atau kesediaan buat kelihatan rapuh gitu. Kelihatan rapuh, maksudnya gimana tuh? Agak aneh ya kedengarannya di dunia kerja. Iya, kedengarannya gitu. Maksudnya, anggota tim itu berani terbuka soal kelemahannya. Berani ngaku salah, berani bilang saya nggak ngerti, atau saya butuh bantuan. Tanpa takut informasinya itu bakal dipakai buat ngejatuhin dia. Oh, oke. Jadi lebih ke otentik dan jujur ya, bukan soal performa kerja aja. Tepat. Tanpa dasar percaya kayak gini, energi tim tuh habis cuma buat ya main aman, jaga image, atau malah main politik kantor. Nggak ada yang berani ambil resiko buat jujur. Kebayang sih, rapat jadi kayak basa-basi doang ya. Nah itu dia. Kalau fondasi ini nggak ada, wah mustahil mau bangun level di atasnya. Semua orang jadi hati-hati banget ngomongnya. Masuk akal banget. Dan kalau nggak ada rasa percaya ini, wajar ya kalau muncul disfungsi kedua, kepakutan akan konflik. Fear of conflict. Jadi karena takut kelihatan jelek atau salah, orang jadi malas ribut gitu. Persis. Tim yang isinya nggak saling percaya, ya mana bisa mereka terlibat dalam, istilahnya, konflik ideologis yang sehat. Konflik ideologis maksudnya debat gitu. Iya, debat yang sengit tapi konstruktif. Fokusnya ke gagasan, bukan nyerang orangnya. Nah, tim yang nggak percaya ini malah kejebak di harmonisme. Harmonisme. Iya, di permukaan kelihatan akur, adem ayem. Tapi isu-isu krusial yang penting banget itu nggak pernah dibahas sampai tuntas, dihindarin terus. Padahal kan justru debat ide itu penting banget ya buat dapat keputusan terbaik. Biar idenya diuji gitu. Penting sekali. Justru ngehindarin konflik ini yang buang-buang waktu dan energi loh. Masalah yang sama bakal muncul lagi, karena nggak pernah ada resolusi kan? Jadi muter-muter di situ aja ya. Betul. Keputusan yang diambil jadinya ya gitu-gitu aja, yang aman. Nggak ada yang berani nantang atau ngasih ide yang mungkin lebih gila tapi lebih bagus. Oke. Nah, karena nggak ada debat terbuka gara-gara takut konflik ini nyambung langsung ke masalah berikutnya kan? Gimana orang bisa benar-benar komit sama keputusan kalau ngerasa suaranya nggak didengerin? Nah, itu dia. Ini dia disfungsi ketiga, kurangnya komitmen, lack of commitment. Tepat sekali. Komitmen di sini tuh bukan cuma bilang, iya saya setuju pas rapat, tapi benar-benar buy-in, dukungan penuh dari hati. Jadi nggak cuma di mulut aja gitu ya? Iya. Kalau anggota tim ngerasa nggak dilibatin dalam proses debatnya, ya mungkin mereka manggut-manggut aja di depan. Tapi di belakang, belum tentu mereka dukung sepenuh hati. Iya sih. Ada dua hal nih biasanya yang bikin komitmen susah muncul. Pertama, kita sering mikir harus selalu cari konsensus. Semua harus setuju 100%. Padahal, yang penting itu semua merasa didengar, terus bisa dukung keputusan akhir, walau mungkin awalnya nggak setuju banget. Itu udah cukup, namanya buy-in.
Oh, jadi nggak harus semua setuju plek gitu ya? Nggak harus. Yang kedua, kadang kita butuh kepastian yang absolut sebelum berani gerak. Mau semuanya jelas dulu, nggak ada resiko. Padahal kan seringnya kita harus berani mutusin dan jalan dengan informasi yang ada, walau ada kemungkinan salah. Bener juga. Jadi kurangnya komitmen ini bukan cuma soal perasaan ya, tapi beneran ngaruh ke kejelasan arah tim dan eksekusinya. Banget. Kalau di level atas aja komitmennya abu-abu, ya ke bawahnya pasti bingung, terus nunda-nunda kerjaan. Dan kalau komitmen ke rencana aksinya aja nggak jelas, nah ini pasti susah buat nagih tanggung jawab kan? Tepat. Ini langsung nyambung ke disfungsi keempat. Menghindari akuntabilitas. Avoidance of accountability. Jadi karena nggak jelas komitmennya apa, jadi susah ya buat saling mengingatkan atau nagih. Betul. Ini tuh keengganan anggota tim buat saling menegur lah ya. Atau minta pertanggungjawaban kalau ada kinerja atau perilaku yang nggak sesuai standar atau malah merugikan tim. Kenapa bisa gitu? Gara-gara nggak enakan? Seringnya gitu. Pengen ngehindarin situasi yang nggak nyaman secara interpersonal. Padahal, kata Lencioni, cara paling efektif buat jaga standar tinggi itu justru lewat peer accountability. Peer accountability, maksudnya? Akuntabilitas antar rekan sejawat. Jadi kita saling jaga standar di antara sesama anggota tim. Kayak tekanan positif gitu dari teman setim. Ini jauh lebih manjur daripada nunggu ditegur bos doang. Contohnya gimana tuh di lapangan, menghindari akuntabilitas ini? Misalnya, kita lihat teman kita telat terus ngerjain deadline penting, tapi kita diam aja. Atau ada yang perilakunya jelas-jelas ganggu kerja tim, tapi nggak ada yang berani ngomong karena, nggak enak ah. Iya. Kalau nggak ada komitmen yang jelas soal apa yang mau dicapai, dan nggak ada budaya saling ngingetin, ya udah, standar pasti lama-lama turun. Oke, dan ini akhirnya membawa kita ke puncak piramida disfungsi ya. Kalau udah nggak ada yang saling jaga akuntabilitas, fokus tim jadi ambyar. Disfungsi kelima, tidak memperhatikan hasil kolektif, inattention to results. Ini titik akhirnya. Tujuan tim secara keseluruhan jadi nomor 2, nomor 3. Yang diutamain malah kepentingan pribadi atau departemennya sendiri. Oh, jadi mikirin diri sendiri atau divisinya aja gitu. Iya. Anggota tim mungkin lebih fokus ke ego, ke karir pribadi, ke status, atau gimana caranya biar divisinya kelihatan paling oke. Bukan fokus ke tujuan bersama tim. Jadi hasil akhir tim secara kolektif itu kalah penting ya? Betul. Padahal tim yang hebat itu, mereka kayak terobsesi gitu sama pencapaian hasil kolektif. Hasilnya harus spesifik, bisa diukur. Mereka menang bareng, kalah juga bareng. Jadi ukurannya bukan individu ya, tapi tim. Ukuran sukses utamanya itu ya apakah tim mencapai targetnya. Bukan apakah si A atau si B merasa nyaman, atau Departemen X dapat pujian. Fokusnya harus ke hasil akhir bersama. Titik. Oke. Nah, sebaliknya nih, tim yang benar-benar kohesif, yang sehat gitu, Nah, mereka itu kebalikannya. Mereka saling percaya karena berani vulnerable. Terus, mereka nggak takut terlibat konflik ide yang produktif. Habis itu mereka komit banget sama keputusan dan rencana aksi, terus mereka berani saling jaga akuntabilitas, nggak pakai nggak enakan, dan yang paling penting, fokusnya cuma satu, mencapai hasil kolektif. Mereka berhasil ngelewatin kelima disfungsi ini. jadi kalau disimpulin ya, bangun tim impian itu sebenarnya teorinya simple aja. Beresin 5 disfungsi ini, satu persatu. Mulai dari bangun kepercayaan. Iya, secara teori simple. Tapi prakteknya ini yang susah banget ya. Karena kayak melawan sifat alami kita sebagai manusia, yang pengennya aman, nyaman, gak mau konflik. Susah banget. Butuh disiplin, butuh keberanian, dan harus terus-menerus dijaga. Nggak bisa sekali doang. Benar banget. Mungkin sebagai penutup nih ya, ada pertanyaan buat Anda yang dengerin. Renungkan. Coba deh lihat tim Anda sekarang, atau tim manapun yang Anda pernah atau lagi terlibat di dalamnya. Sejauh mana sih tim itu nunjukin gejala-gejala dari 5 disfungsi ini? Wah, pertanyaan bagus tuh. Dan kalau misalnya Anda pengen mulai ada perbaikan, langkah paling dasar apa, sekecil apapun, itu yang bisa Anda coba ambil. Mungkin dimulai dari membangun fondasi kepercayaan itu tadi. Dengan cara apa? Ya dengan sedikit lebih berani buat terbuka, sedikit lebih vulnerable. Gimana menurut Anda?